Oke, sudah bisa dimulai. Runa, ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya ana boleh minta tolong mungkin dari teman-teman, mungkin dari Ustaz Isfa, untuk share screen. Yes. Oke. Bismillah, insya Allah hari ini anak akan mempresentasikan terkait tentang Bani Abbasiyah. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa ini forum diskusi, mungkin nanti ada pertanyaan, eh, boleh kita saling membantu. Oke, saya mulai. Bismillah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Jadi dinasti yang pertama itu adalah dinasti Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dinasti Abbasiyah ini berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasti ini muncul setelah menggulingkan Bani Abbasiyah, ya. Bani Umayyah. Jadi bisa kita katakan bahwa Bani Abbasiyah ini, dinasti Bani Abbasiyah ini muncul setelah terjadinya apa ya? Mungkin kita katakan di zaman modern ini sebagai kudeta, ya. Kudeta. Jadi setelah terjadinya kudeta di kalangan Bani Umayyah, di kudeta, baru muncullah Bani Abbasiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. 5 abad, ya, 5 abad berkuasa. Dinasti ini berpusat di Baghdad. Jadi dinasti ini sangat sangat maju, baik itu dalam ilmu pengetahuan ataupun dalam ilmu kedokteran ataupun ilmu duniawi ataupun dinia, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Bahkan masa keemasan Islam itu termasuk terjadi pada dinasti ini. Hampir melampaui kesuksesan di negara-negara Eropa. Nah, dengan inilah mudah-mudahan kita mempunyai motivasi, ya. Motivasi untuk bisa mengulangi masa keemasan ini nantinya. Untuk kita yang masih muda-muda nih. Oke. Kita coba jelaskan sedikit sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Bani Abbasiyah ini berasal dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pendirinya adalah Abdullah As-Saffah. Pemerintahannya berpusat di Baghdad selama 5 abad. Dinasti ini muncul karena ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Dianggap menyimpang dari prinsip Islam dan diskriminasi terhadap non-Arab. Dalam Bani Abbasiyah ini terdapat 37 khilafah, ya. Terdapat 37 khilafah.
37. 5 di antara mereka berperan besar membangun peradaban Islam. Di antara mereka itu adalah pendirinya sendiri, kemudian Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Oke, kita langsung masa kekuasaan Abbasiyah. Masa kekuasaan Abbasiyah ini dibagi menjadi empat. Ya, dibagi menjadi empat. Kenapa dibagi menjadi empat? Karena setiap masanya ada polanya ya, ada pola pemerintahan yang berbeda-beda, baik segi politik, sosial, budaya. Yang pertama adalah masa Abbasiyah yang pertama, yaitu dari tahun 130 Hijriah sampai 232 Hijriah. Masa ini diawali sejak Abdul Abbas menjadi khilafah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wathid. Pemerintahan masa Abbasiyah yang pertama ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan yang membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abul Abbas, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Wasid, Al-Mu'tasim. Jadi masa Abbasiyah yang pertama ini digolongkan beberapa sejarawan, ulama. Ini adalah masa keemasan peradaban Islam ya, di Bani Abbasiyah. Kemudian masa Abbasiyah yang kedua dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wathid. Nah, setelah meninggalnya Khalifah Al-Wathid, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Naiknya Al-Mutawakkil ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan pada masa pemerintahan yang aktif pada pemerintahan ini. Yang pertama adalah Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, dan Al-Muhtadi. Kemudian masa Abbasiyah yang ketiga. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buawiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi tahun 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kekuasaan Buawiyah sampai ke Irak dan Persia Barat, sementara Persia Timur dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian pada masa ini juga berdiri dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah di sini ya, di masa Abbasiyah yang ketiga ini. Hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buhayyah di Persia. Kemudian di Khurasan juga ada dinasti Samaniyah dan di Suriah ada dinasti Hamdaniyah. Dan di Spanyol ada
dinasti Umayyah yang kedua. Nah, kemudian di Mesir ada dinasti Fatimiyah, kemudian di Afghanistan ada dinasti Ghaznawi. Kemudian masa Abbasiyah yang keempat. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk ya menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. Jadi masa yang pertama masa kemasan, yang kedua mulai hancur, yang ketiga yang kedua ini sudah mulai apa namanya tadi mulai menipis lah. Kemudian yang ketiga ini banyak dinasti-dinasti tandingan membagi Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat kehancuran Bani Abbasiyah yang dihancurkan oleh bangsa Mongol. Oke. Kemudian kita beralih kepada masa kejayaan peradaban Abbasiyah. Masa periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah adalah masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga sangat berkembang ilmu filsafat, ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan dalam Islam sangat berkembang, sangat jaya pada masa ini. Khususnya di masa Khalifah Harun al-Rashid. Maka seringnya, mungkin sedikit intermezzo ya, sering kita dengar kisah tentang Abu Nuwas atau Abu Nawas yang sering kita dengar ya, bahwa kadang-kadang cerita ini seperti mengolok-olok Khalifah Harun al-Rashid, seperti apa namanya, merendahkan Harun al-Rashid lah. Padahal dalam sejarah di masa Khalifah Harun al-Rashid adalah masa keemasannya, Bani Abbasiyah. Dalam hal ini, banyak kejayaan politik, perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, dan ilmu yang sangat berkembang. Di antara ilmu yang berkembang adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sebenarnya sudah ada pada Bani Umayyah, yaitu dengan ada tanda adanya sekolah tinggi kedokteran di Yundisapur dan Harran. Tetapi dalam masa Abbasiyah ini banyak muncul dokter-dokter atibba ya. Di antaranya adalah Ibnu Sina yang terkenal dengan karya beliau adalah Al-Qunun fit Tibbi. Yang karya beliau ini menjadi salah satu pedoman bagi universitas di Eropa, baik di Eropa maupun di negara-negara Islam lain. Ada juga namanya Ar-Razi ya. Dokter yang ahli di bidang penyakit cacar dan campak. Ada juga Hunain Ibnu Ishaq ya, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang mata dan penerjemah buku-buku bahasa asing. Kemudian ilmu tafsir. Pada masa ini muncul dua aliran tafsir, yaitu satu tafsir Al-Ma'thur, satu tafsir Ber-Ra'yi. Yang kita ketahui bahwa tafsir Al-Ma'thur adalah tafsir yang mendahulukan, menekankan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat para sahabat. Sedangkan tafsir Ber-Ra'yi adalah tafsir yang mendahulukan, yang menekankan pada rasio dan logika, yang tentunya sesuai dengan masa.
Tafsir yang terkenal pada masa ini adalah tafsirnya Imam Jarir At-Tabari, yang kita tahu bahwa nama tafsirnya adalah Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada juga tafsir Al-Jarkashi dengan nama tafsirnya adalah Al-Kasyaf. Ya. Kemudian Ar-Razi yang beliau menamakan tafsirnya tafsir Al-Kabir. Itu dalam ilmu tafsir. Kemudian dalam ilmu hadis, ya. Dalam pada masa ya, pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebenarnya dari Bani Abbas, dari Umayyah, sudah dimulai mengumpulkan, membukukan hadis. Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol adalah pada masa Abbasiyah. Sebab pada masa ini muncul ulama-ulama yang bisa kita katakan ilmu hadisnya itu, hafalan hadisnya itu tidak tertandingi oleh orang-orang pada masa ini. Di hadal masa. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang penulis kitab Sahih Bukhari. Kemudian Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim. Imam Turmuzi, penulis kitab Sunan Turmuzi. Kemudian Imam Ibnu Majah, penulis kitab Sunan Ibnu Majah. Imam Nasai. Yang kita sebut, yang kita kenal mereka ini adalah penulis kitab Al-Kutub As-Sittah. Kemudian ilmu kalam. Ilmu kalam pada masa ini juga sangat berkembang. Yaitu dimulai dari munculnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu kalam dulu, apa ya, ilmu fikih lah ya. Ilmu fikih dan sebagainya itu muncul di zaman ini. Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Sekalipun banyak kontroversi ya. Misalnya di zaman Imam Ahmad banyak beliau disiksa dan sebagainya, itu pembahasan lain. Tapi di zaman ini ya, muncul para imam-imam ahli fikih, ahli hadis. Baik itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam bidang ilmu tasawuf, hal ini munculnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama sufi ya, pada masa Daulah Bani Abbasiyah, yang meninggalkan karyanya hingga sampai saat ini ya, masih dapat kita baca, beredar di mana-mana, banyak dibahas di mana-mana, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ilmu matematika. Ilmu matematika juga berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini. Di antaranya adalah yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Beliau seorang penulis kitab Al-Jabar ya, wal Muqabalah, ilmu hitung-hitung. Sekaligus beliau ini adalah penemu angka nol. Angka nol. Jadi yang menemukan angka nol itu adalah Al-Khawarizmi, yang beliau hidup di masa Bani Abbasiyah. Ada tokoh lain juga, yaitu ada Abu Al-Wafa, Muhammad bin Ismail bin Abbas, yang dia juga terkenal dalam ahli matematika. Kemudian ilmu farmasi, ilmu obat-obatan. Dalam hal ini ada seorang muncul yang namanya Ibnu Baitar, yang beliau menulis sebuah kitab yang bernama Al-Mughni, berisi tentang obat-obatan, dan juga Jami' Al-Mufradat Al-Adawiyah, berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Itu dia, ya, di zaman Bani Abbasiyah ini, masa Abbasiyah ini. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa Abbasiyah ini. Hal ini terlihat ya, bahwa
di zaman ini banyak mendirikan universitas ya di Baghdad ya, yang namanya adalah Universitas Muntansiriyah ya, Muntansiriyah. Pokoknya universitas ini melambangkan bahwa di masa ini adalah masa termasuk keemasan Islam ya, peradaban Islam. Yang mahasiswanya full ya, mahasiswanya banyak, dikasih makanan gratis juga, dikasih dosen-dosennya, guru-gurunya diberi gaji yang layak dan sebagainya. Jadi di masa ini salah satu gambaran bahwa eh, masa kejayaan peradaban Abbasiyah. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Ada beberapa pakar yang berpendapat, di antaranya Al-Munzomiri. Beliau berpendapat bahwa di antara faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah luasnya wilayah. Ya. Luasnya wilayah. Luasnya wilayah menjadikan komunikasi antar pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah sangat-sangat minim ya. Kita ketahui bahwa pada masa itu kan belum ada media sosial sekarang ini ya. Belum ada WA, belum bisa nelpon, belum bisa ini, belum bisa itu. Menjadikan komunikasi antara pusat dengan daerah itu sangat minim. Jadi karena komunikasi lambat, maka banyak ya banyak tidak saling percaya antara penguasa pemerintah. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada militer profesional. Jadi ketergantungan ini, jadi Bani Abbasiyah ini banyak merekrut tentara-tentara di luar tentaranya mereka. Jadi kayak tentara bayaran gak sih namanya? Tentara bayaran lah. Nah, jadi salah satu penguat negara adalah militernya. Jadi kalau militernya lemah, apalagi militernya berkegantungan kepada orang, jadi ya lemah negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan keuangan negara. Artinya apa? Krisis ekonomi. Pada masa ini banyaknya perang saudara, pemberontakan, bahwa pada masa ini juga pada masa ini ya, bahwa di antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ini ada yang hidupnya mewah-mewah ya. Jadi banyak menguras kas negara yang sampai terjadi di Indonesia ini. Karena banyaknya khalifah yang hidup mewah-mewah. Nah, banyak uang-uang yang harusnya dipakai untuk negara dipakai untuk pribadi oleh khalifahnya atau pemerintahannya lah. Nah, jadi melemah ya negara jadi melemah. Ada pendapat kedua, itu pendapat dari Montgomery. Ada pendapat kedua dari Dr. Badria. Beliau berpendapat bahwa di antara sebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa ini ya karena memang eh, banyak muncul ya setelah masa ketiga Abbasiyah tadi itu banyak muncul kekuasaan pemerintahan kecil lah. Nah, karena ini juga menyebabkan mundurnya pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian kemerosotan ekonomi
konflik agama, kemudian terjadinya perang salib, kemudian serangan bangsa Mongol. Jadi perang bangsa Mongol ini ya yang menghancurkan, hancur lebur ya, hancur lebur apa namanya negara Islam banyak Abbasiyah. Awalnya kalau kita baca di jurnal-jurnal lain sebenarnya Hulakugan ini ya sebagai panglima lah di pasca apa namanya penyerangan ini. Sebenarnya beliau ini ingin bekerja sama dengan Bani Abbasiyah, tapi Bani Abbasiyah menolak. Jadi bangsa Mongol ini melihat adanya kelemahan di oh, Bani Abbasiyah, mereka pun melancarkan serangan dan serangan itu pun menghancurkan Bani Abbasiyah. Pada masa ini juga, ya pada masa penghancuran ini banyak buku-buku dibakar, dibuang dan setelah dibakar dibuang ke sungai Tigris. Airnya itu, air sungai itu yang aslinya jernih menjadi hitam ya. Waliyahzubillah. Jadi bangsa Mongol ini bukan sekedar menghancurkan kekuasaan, tapi semua buku-buku peninggalan-peninggalan uh, Islam ya di Bani Abbasiyah ini betul-betul dimusnahkan, buku-bukunya dihancurkan, hanya ditinggalkan sedikit saja. Oke. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu hubungan Bani Abbasiyah dengan Nusantara. Beberapa hubungan antara Bani Abbasiyah dengan Nusantara ya. Di antaranya itu adalah eh, perdagangan internasional. Jadi perdagangan Arab dan Persia yang berlayar ke Asia Tenggara yang bawa ajaran Islam, ilmu dan budaya. Kemudian yang kedua adalah eh, penyebaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan intelektual. Tradisi keilmuan yang kuat di masa Abbasiyah, contohnya pendirian Bait Al-Hikmah di Baghdad, menginspirasi lahirnya sistem pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jadi di antara apa namanya inspirasi lah ya pembangunan pesantren-pesantren di Indonesia ini Nusantara itu dari banyak pasnya juga adalah inspirasi dari mereka. Kemudian yang keempat adalah penerjemahan kitab-kitab. Okay. Selanjutnya relevansi peradaban Bani Abbasiyah dengan masa kini di Indonesia. Nilai dan warisan peradaban Abbasiyah yang relevan dalam konteks pembangunan Indonesia modern, baik dalam bidang pendidikan ataupun ilmu pengetahuan sosial maupun pemerintahan. Beberapa relevansi sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semangat ilmiah Abbasiyah mendorong lahirnya inovasi. Indonesia masa kini dapat menadani semangat penelitian, keterbukaan terhadap ilmu, dan kolaborasi lintas bangsa seperti di masa Baghdad. Yang kedua, toleransi. Toleransi di bawah Bani Abbasiyah. Berbagai etnis dan agama hidup berdampingan. Nilai ini sejalan dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pengembangan intelektual yang kita sebutkan tadi ada namanya Bait Al-Hikmah, menjadi contoh penting dalam membangun pusat pendidikan Indonesia. Indonesia dapat menjalani sistem ini
dalam memperkuat universitas dan pesantren sebagai pusat ilmu dan riset keislaman. Kemudian yang keempat, keadilan dan tata pemerintahan pemerintah Abbasiyah, menekankan prinsip keadilan ya dan tanggung jawab moral pemimpin. Kemudian yang kelima, kemajuan ekonomi dan perdagangan Abbasiyah, mengembangkan ekonomi berbasis perdagangan internasional yang menjalur dan berkeadilan, yang jujur dan berkeadilan. Semangat ini relevan dengan membangun ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia masa kini. Oke, mungkin itu dari Ana. Eh, Mungkin kalau ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh. Ada yang masih kurang jelas, silahkan dari teman-teman menanyakan. Mungkin dari Ustaz Aldi. Baik Ustaz, hanya Ustaz Ardona. Namsat. Eh, Sebagaimana kita tahu ya, pada masa dinasti Bani Umayyah ini masa keemasan lah ya, perkembangan banyak yang berkembang di antaranya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah itu dalam membahas tentang penciptaan alam raya atau kosmologis. Ya, apakah ya kosmologis alam raya atau apakah mereka membahas tentang misalkan penciptaan bumi ini selama 6 hari, ya, 6 harinya seperti yang 6 hari sekarang 24 jam atau yang bagaimana misalkan seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz Ardana. Syukron. Oke, eh, mungkin Ana menjawab sedikit, mungkin dibantu teman-teman nantinya ya, Ustaz Ardi. Tentunya ya, di masa ini juga sudah dibahas tentang eh, masa penciptaan itu. Kalau kita baca-baca tafsirnya ya, mungkin dalam tafsir At-Tabari ya, pernah dengar ya, eh, penciptaan 6 hari terkait bumi itu bulat atau datar dan sebagainya sebenarnya sudah dibahas. Tadi bagaimana berkembangnya saatnya? Bagaimana pembahasan tentang penciptaan matahari, penciptaan alam raya? Mereka kan berkembang tuh apa eh, ilmu pengetahuan kan, artinya yang pasti antar antara ulama dan para ilmuwan itu kan kemudian melakukan penelitian kan, visitati ayam ini 6 hari maksudnya eh, 6 hari sama nggak kayak sekarang misalkan 24 jam itu eh, ya satu contoh tentang penciptaan alam raya misalnya. Iya, dalam hal ini banyak muncul juga ya filsafat-filsafat ya atau buku-buku para al-falasifah itu banyak diterjemahkan termasuk filsafat Aristoteles sama Plato ya yang itu diterjemahkan di Betul Hikmah juga bahwa kalau menurut ulama tafsir sebenarnya penciptaan ini penciptaan bumi
selama 6 hari ini hikmahnya itu adalah menandakan bahwa segala sesuatu itu butuh yang namanya proses. Sebenarnya Allah mampu menciptakan kun fayakun jadi, ya, langsung jadi bumi. Nah, akan tetapi ada teolog ya yang berusaha membahas tentang ini, yaitu apa yang dimaksudkan oleh Ustadz Aldi ini tentang teori kayak apa namanya penciptaan bumi ini, namanya teori apa ya? Yang teori ledakan itu, Big Bang. Ya, teori Big Bang. Jadi teori-teori mereka ini sebenarnya ya tidak berdasar lah ya. Tapi ada benarnya juga dalam Al-Quran. Anak kurang mendalam ini, tapi anak pernah dengar bahwa penciptaan bumi ini dalam beberapa ayat disebutkan ya. Anak kodarullah masih kurang tahu, tapi memang anak pernah dengar ada ulama tafsir yang berusaha merelevansikan antara pendapat al-falasifah tentang penciptaan bumi dengan Al-Quran. Ya. Tapi anak masih kurang mendalam hal itu. Mungkin dari teman-teman lain bisa membantu anak. Ustaz Farhan mungkin bisa bantu anak. Tahu Ustaz Multazam. Ustaz Amri Tanjung bisa bantu anak. Kalau dari anak sendiri Ustaz begitu, mungkin Ustaz Aldi sudah punya jawaban, mungkin boleh di-share Ustaz. Mungkin karena pertanyaan beliau ini mungkin agak sulit. Mungkin dari teman-teman lain punya pertanyaan yang lain. Ustazah Amaniyah. Ustaz Muammar punya pertanyaan. Nah, maksudnya Nah, Ustaz. eh, mungkin langsung ke pertanyaannya aja tadi. Saya izin bertanya dan terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Dan saya izin bertanya, eh, apa sih maksud dan tujuannya apa bangsa Mongol itu ingin menghancurkan Bani Abbasiyah? Mungkin itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa maksud dan tujuan bangsa Mongol ya untuk menghancurkan Bani Abbasiyah? Kita ketahui tadi bahwa bangsa Mongol ini awalnya tidak ingin menghancurkan ya, tapi di sini bangsa Mongol ya, khususnya Ulakugan ya sebagai pelopor lah ya, panglima, ingin bekerja sama ya, ingin bekerja sama
kepada Bani Abbasiyah untuk menghancurkan sebuah gerakan di sana. Tawaran ini tidak dipenuhi oleh khalifah. Maka timbullah kemarahan dari pihak Gulakugan, ya, yang melakukan penjarahan terhadap terhadap daerah Khurasan dan mau menghancurkan dengan rata kota Baghdad. Sampai khalifah-khalifah dan keluarganya pun dibunuh habis. Artinya disapu bersih. Itu mungkin Ustaz. Dan faktor lain tentunya ya karena ada faktor politik dan sebagainya. Itu mungkin Ustaz. Nah, Ustaz, jazakumullah. Oke, mungkin Ustaz Asy'ari punya pertanyaan. Ada yang lain? Ini Ustaz, eh, berhubungan dengan Ustaz Aldi tadi ya. Eh, Gimana orang-orang atau ulama-ulama di masa Abbasiyah itu mempelajari, bahkan sebelumnya juga ya, bagaimana mereka mempelajari tentang astronomi, kemudian kosmologi dan sebagainya. Padahal belum ada teleskop gitu. Teleskop ini 1600 ini. Gimana tadi Ustaz jadinya? Ya, gimana orang-orang dulu itu, terutama di zaman Abbasiyah itu ya, bisa mempelajari eh, tadi itu astronomi, kosmologi, itu padahal belum ada teleskop zaman itu. Oke. Ilmu astronomi ini dalam Islam ada namanya ilmu al-falak ya, kalau nggak salah ya, ilmu terkait mempelajari alam semesta lah, ya, tentang bintang-bintang ya dan sebagainya. Yang pertama adalah ya ilmu astronomi ini sudah banyak ditulis oleh orang-orang Yunani ya sebelum Bani Abbasiyah. Jadi orang-orang Yunani sebenarnya udah banyak nulis ini. Maka di zaman ini banyak penerjemahan kitabnya orang-orang Yunani. Yang dimana kitab-kitabnya ini dipadukan dengan Al-Quran ya. Jadi tulisan-tulisan orang-orang Yunani ini dibahas, diteliti, kemudian dipraktekkan oleh ulama-ulama. Bagaimana posisi bintang, kalau posisi bintang begini, kalau misalnya planet seperti ini misalnya. Atau kita sebut dengan ilmu nuzum ya.
tentang ilmu perbintangan. Itu mungkin yang Anda tahu ya. Ya, adanya penerjemahan dari kitab-kitab orang-orang Yunani dan dipadukan dengan ayat-ayat Quran lah. Begitu. Mungkin ada tambahan Ustaz Farhan? Tanya aja. Mungkin sebagai tambahannya tentang bagaimana mempelajari siklus atau peredaran matahari. Itu mungkin salah satunya adalah mengamati waktu sholat ya. Kan kalau misalnya waktu sholatnya asar misalnya lebih jauh, lebih tinggi daripada bayangan. Kalau zuhur begini, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain asatid dan asatidah? Ustaz Multazam mungkin punya pertanyaan. Ustazah Susilawati mungkin. Ustaz Isfah. Nah, ya, itu tadi jadinya sama nggak ya hari penciptaan langit dan bumi 6 hari itu dengan hari kita sekarang? Sama enggak penciptaan? Atau konsep harinya atau 6 Karena kan waktu itu istilah adanya. belum ada matahari ya, belum ada matahari, belum ada bumi. Sedangkan hari yang sekarang kita lalui kan perputaran eh, cahaya matahari ke seluruh bumi ya 24 jam itu. Betul. Dari, jadi tentu tidak bisa sama ya, karena belum ada matahari, belum ada bumi. Ya mungkin ada yang lain bisa menjawab. Anak qadarullah dalam hal ini lemah ya. Anda pernah dengar sedikit saja tentang hal ini. Tapi takut kesalahan, jadi mungkin ada yang lain yang bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin saja Dinda bisa menjawab. Atau Ustaz Isfa sebenarnya bisa. Izin menambahkan ya Ustaz. Ya silakan saja. Ya dari yang saya tahu itu terkait apa tadi pertanyaannya Ustadz Aldi ya tentang apakah 6 masa 6 hari yang visitati ayam yang disebutkan Al-Quran itu apakah sama dengan 6 hari pada saat ini gitu kan? Bagaimana pandangan para ilmuwan
juga para ulama yang ada di masa Bani Abbasiyah tentang hal itu. Saya tadi sih dari yang saya tahu plus tadi saya nanya nanya AI sedikit sih sebetulnya. Jadi di sana itu ada dua pandangan besar kan tentang antara dari falasifah, para filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dengan ulama seperti Imam Ghazali gitu. Kalau para filsuf itu kan falasifah itu kebanyakan mereka apa ya terinfluence apa ya terpengaruh dari filsafat Yunani seperti yang tadi disebutkan sama Ustadz Ardona ya. Mereka terpengaruh filsafat Yunani jadinya itu tuh kembali ke apa sih tentang penciptaan Tuhan gitu, penciptaan alam raya ini kodim atau tidak gitu. Jadi perdebatannya tuh di situ. Nah, sedangkan para filsuf itu bilang bahwa alam raya ini terpancar tuh udah eh, atas apa sih kayak ibaratnya matahari memancarkan cahaya. Nah, itu alam raya ini tercipta dari pancaran cahaya Tuhan gitu ibaratnya. Kalau kata Al-Falasifah. Sedangkan dari ulama seperti Imam Ghazali menyebutkan bahwa alam raya ini ada awalnya gitu. Ada awalnya dan itu adalah kudrohnya Allah eh, bebas untuk menciptakan alam raya gitu. Tentang 6 masanya, kalau dari Al-Falasifah itu mengatakan bahwa itu adalah 6 tahapan ontologis apa tadi tuh ya. Jadi sebenarnya bukan waktu, bukan periode waktu, tapi tahapan gitu, tahapannya. Misalkan kayak pertama itu ibaratnya tadi kan matahari alam raya ini terpancar dari cahaya Tuhan. Nah, itu tahapan pertama. Nah, nanti dari tahapan pertama itu lahir sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu dia bisa berpikir lalu akan berkembang lagi menjadi sesuatu gitu sampai akhirnya terbentuklah alam raya ini seluruhnya gitu kalau dari Al-Falasifah. Kemudian dari Imam Ghazali eh, menyatakan bahwa yang 6 masa itu lebih ke apa namanya bukan kayak 24 jam yang kita kenal tapi yaum di sana adalah eh, patokan waktu yang tidak bisa ditentukan karena tadi ya seperti yang ditanyakan Ustadz Isfa mataharinya itu belum ada gitu jadi bagaimana menilai 24 jam itu sedangkan setahu saya kalau yang kalender 24 jam itu dari masa Mesopotamia ya itu kan udah jauh sekali kan dari alam raya. Jadi yaum di situ 24 jam di situ adalah bukan seperti yang kita kenal saat ini gitu, tapi dalam batas waktu atau durasi yang cuma Allah yang tahu gitu tentang 6 masa tadi penciptaan alam raya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau dari ilmu sains juga bisa dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu penciptaan dari yang sebelumnya tidak ada, lalu diciptakan. Kalau dari partikel-partikel kecil apa nuklon ya apa ya pembentuknya atom itu apa itu yang sangat kecil itu masuk akal. Kalau satu harinya itu jauh lebih panjang daripada hari sekarang. Bahkan para mufasir sebagian juga mengatakan bahwa seperti Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa satu hari itu seperti 1.000 tahun dunia. Jadi bukan bukan satu hari 24 jam. Syukron Ustaz Isfa. Dan saya tidak telah menambahkan ya, pengetahuan ilmu baru nih insya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari asatidzah yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya aja ya. Supaya ini aja, meramaikan saja. Eh, tentang apa hubungan Abbasiyah dengan alam, alam raya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Abbasiyah, kita ketahui bersama ada tiga ya yang paling dominan. Alam raya, salah satu sains tadi disebut, coba tadi Pak Ispaul ya, sains itu alam raya. Kemudian filsafat, seperti disebutkan Dinda tadi ya, filsafat, sains, satu lagi apa? Agama ya Islam itu sendiri. Ini bagaimana hubungannya nih?
hubungan tiga ini gimana nih? Baik-baik akur-akur saja atau saling berantem nih? Agama, alam semesta, sains itu atau filsafatnya gimana hukumnya? Satu itu. Kemudian standar kebenaran mana yang paling dipegang umat pada masa ini? Jadi untuk mengukur suatu kebenaran itu mana yang paling akurat? Agama itu sendiri, sains itu sendiri, atau filsafat? Nah, jadi dua pertanyaan. Ngerti ya maksudnya? Ketua kelas? Nah, silakan dijawab. Eh, Bismillah, izin menjawab Pak dosen. Mungkin ada menjawab semampu Anda, mungkin bisa nanti ditambahi dan dikoreksi oleh yang lain. Yang pertama terkait apakah ada pertentangan antara ilmu filsafat dengan berkembangnya ilmu filsafat, ilmu agama, diniyah atau ilmu pengetahuannya. Tentunya perdebatan pasti ada, perselisihan pasti ada. Perselisihan antara ahlul ra'i, ya, apalagi al-falasifah ya, itu dengan Islam sendiri ada perbedaan, ada kesamaannya. Kesamaannya banyak, perselisihannya juga banyak. Misalnya kayak teori Big Bang tadi, ya, teori Big Bang misalnya. Teori Big Bang ini ada yang berusaha di antara ulama, ada yang berusaha untuk menyesuaikan dengan Quran, bahwa Quran menyebutkan ini maksud teori Big Bang seperti itu. Tapi ada juga mengatakan tidak bisa sama, bahwa penciptaan bumi ini, bahwa ini sesuai yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan perselisihan itu ada. Nah, mungkin itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua adalah tentang terkait bagaimana umat berpegang ya. Mana kira-kira yang benar? Tentunya kalau mana yang benar adalah Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu fi abada. Idza tamassaktum bihima, Al-Quran wa Sunnah. Tapi bukan berarti dari yang lain itu nggak benar. Tapi patokan kebenaran harus melalui Quran dan Sunnah. Tapi ada hal yang menarik, yaitu Islam tidak membatasi pemikiran selagi dia tidak bertentangan dengan Islam. Kalau misalnya ada ilmu pengetahuan baru, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu didorong oleh Islam sendiri. Karena Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ada juga hal yang menarik lain adalah bahwa terkadang ada orang berpikir kebenaran itu sesuai ilmiah. Kalau sesuai ilmiah berarti benar. Quran ini benar karena banyak sesuai dengan keilmiah. Sebenarnya ini bisa benar bisa salah. Karena Quran sebenarnya pasti benar. Ilmiah hanya menyesuaikan Quran gitu. Jadi kita harus tetap berpatokan kepada Quran, tetapi perkembangan zaman selagi tidak menyalahi Quran dan Sunnah, maka itu fine-fine aja. Mungkin begitu, Pak Dokter. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, itu perdebatan sengit ya, pertikaian antara filsuf ya atau ulama Islam yang terpengaruh pemikirannya oleh filsafat Yunani sangat kuat ya pada masa Al-Ma'mun sampai terjadi mihnah ya. Dipaksa semua orang mengikuti pemahaman Mu'tazilah dalam masalah Al-Quran adalah makhluk, bukan bukan kalamullah. Itu berarti tidak hanya berdebat, bahkan sampai pada eh, peperangan lah istilahnya. Bisa sampai mempengaruhi penguasa untuk memaksa semua rakyatnya mengikuti pendapat mereka. Syukran Ustaz. Mungkin ada tambahan yang lain. Karena di zaman ini kitab-kitab falasifah diterjemahkan, tentunya banyak pemikiran-pemikiran umat Islam yang terpengaruhi ya tentang konsep ketuhanan, konsep takdir, konsep ini, konsep itu banyak ya.
dalam hal teologi dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin saya Ustadz Silakan Ustazah Adila. Adila, Ustazah Dinda. terkait yang Khalifah Al-Ma'mun, karena kebetulan waktu itu kan saya bagian Mu'tazilah ya. Saya berusaha sekali untuk memahami kenapa Khalifah Al-Ma'mun ini berpikiran seperti ini gitu. Eh, Kalau dari yang saya simpulkan sendiri, dari yang saya pelajari, itu adalah kondisi ketika bukan kondisi ketika akal itu di apa ya, di dijunjung tinggi. Sebenarnya menjunjung tinggi akal sehat itu baik. Tapi Al-Ma'mun ini bukan lagi pada titik menjunjung tinggi akal sehat, tapi mengkultuskan rasionalisme. Jadi ketika sesuatu itu akal itu dianggap terlalu berlebihan sampai titik, kalau saya menganggap itu di titik dikultuskan ya. Jadi seperti mengkultuskan rasionalisme bukan menggunakan akal gitu. Karena orang-orang yang berakal sehat itu tidak, yang saya tahu ya, justru paling mudah untuk menerima berbagai pandangan. Nah, sedangkan Al-Ma'mun ini kok kayak kebalikannya gitu ya. Kenapa nggak bisa menerima bahwa Imam Ahmad tuh berbeda pandangannya dengan beliau dan bahkan menyiksa dan sebagainya gitu. Nah, itulah menurut saya titik di mana eh, filter psikologisnya dari Al-Ma'mun itu dia bukan lagi menjunjung tinggi akal yang dianggap hebat, tapi dia sudah kurang lebih ya menyembah rasionalisme itu sendiri. Dan kita yang sekarang pelajarannya adalah sesuatu apapun itu kalau misalkan dia pada titik berlebihan itu pasti nggak baik walaupun itu kelihatannya baik tapi kalau kita udah sampai berlebihan banget itu pasti jatuhnya nggak baik gitu kan Allah nggak menyukai hal yang berlebih-lebihan mungkin itu Ustadz yang bisa saya tambahkan. Nah, kalau sekarang apa yang dianggap benar oleh kebanyakan manusia, Ustaz Ardana? Tadi pertanyaan Pak dosen itu juga. Standar kebenaran manusia sekarang ini kebanyakan apa? Apakah akal, wahyu, Oke, Ustaz. sains, filsafat, atau bahkan relativitas dan lain-lain? Standar ya. Maksudnya ada kebanyakan orang ya, kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang berpatokan pada apa gitu. Kebenaran itu. Ya, banyak orang sekarang ini berpatokan pada akal ya. Jadi kalau sesuai akal benar gitu. Padahal itu konsep yang salah ya. Kebenaran itu terdapat pada Quran dan Sunnah tentunya dan terdapat pada salaful ummah. Bagaimana mereka memandang ini, memandang itu, ya harusnya kita sesuai mereka lah. Artinya apa? Artinya kita harus lebih mendahulukan qaul qaul firman Allah dan qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jangan sampai kita mendahulukan rasional kita. Oh ini sesuai akal, ini ilmiah, ini begini. Ilmiah belum tentu benar, tapi Al-Quran ilmiah belum tentu sesuai Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ya pasti benar ya. Mungkin itu dari tambahan dari Hana. Allah alam. Nah, Ustaz, kalau Anda lihat ya, kebanyakan itu justru eh, akal, akal yang tidak terlalu dalam, tapi banyak dipengaruhi oleh emosional, emosional. Karena kalau akal yang benar-benar akal, rasionalitas, rasional ini nggak banyak ya orang-orang yang mendalami filsafat. Ya, itu sepertinya sangat sedikit karena filsafat juga sulit ya. Mempelajari filsafat itu sulit ya. Jadi kalau masyarakat umum kebanyakan ya mungkin kebaikan tuh relatif menurut siapa. Jadi tidak ada kebenaran absolut. Ya. Kebenaran tuh relatif, tidak ada yang absolut. Kemudian lebih ke terpengaruh emosional ya. Udah seneng duluan sama tokoh siapa, sudah yang benar fulan. Ini bisa dibilang kita apa taklid lah ya. Jadi ikut secara emosional lebih suka ke siapa, ya itu yang benar.
Gini tuh ya. Kemudian sosial juga banyak mempengaruhi ya. Tempat tinggal, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kalau yang benar-benar rasional, filsuf seperti Rocky Gerung kan nggak banyak ya, yang benar-benar mendalami filsafat itu. Insyaallah betul 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 betul. Syukran Ustaz Isma, Masya Allah. Tabarakallah. Mungkin dari teman-teman lain. Boleh, Ustaz? Ya, dikit. 6. Ada Ibnu Sina ya di zaman Abbasiyah itu, beliau menulis dalam kitabnya Rosail fin Nufus, itu tentang psikologi kalau nggak salah. Di sana beliau ada penelitian, beliau menyebutkan bahwasanya roh dan jasad itu terpisah, gitu. Roh dan jasad itu terpisah. Nah itu dari penemuan beliau ini apa dampaknya untuk pertama mungkin agama, ilmu-ilmu yang berkembang di zaman Abbasiyah itu dalam sainsnya, itu apa dampaknya dari penemuan beliau ini? Ya, bahwasanya roh dan jasad itu terpisah seperti itu. Oke. Eh, mungkin dari teman yang lain. Sebenarnya anak kurang paham ya terkait ini kan masalah. Ada berpendapat bahwa sebenarnya Ibnu Sina juga dipengaruhi oleh al-falasifah. Tapi Allah alam. Jadi mungkin ada teman-teman lain ya yang bisa mengulas pemikiran beliau ini, dampak terhadap ilmu sains, ilmu teologi, ilmu agama, dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menguraikan ini. Rumit nih. Mungkin Ustazah Adela bisa jawab atau Ustazah Amania. Ustaz Muhammad bisa menambahkan dampak terhadap pernyataan Ibnu Sina terkait terpisahnya ruh dengan tubuh. Bismillah Ustaz. Jadi Ibnu Sina ini, Ibnu Sina ini kan punya banyak eh, keahlian gitu di berbagai bidang. Ada di kedokteran, kemudian filsafat, kemudian ada juga syair, sastra gitu ya. Dan pernyataan beliau kayak tadi itu, penelitian beliau, bahwasanya ruh itu terpisah dari jasad, itu sejauh ini cuma saya gunakan untuk motivasi hidup gitu. Jadi kalau dampak di bidang yang lain itu tidak tahu ya. Jadi eh, ruh dan jasad itu terpisah, maka eh, orang yang sudah merasa tua itu sebenarnya harusnya melihat ke belakang gitu. Jadi jiwa itu gini, jiwa itu tidak dipengaruhi oleh usia seperti itu. Usia itu kan jasadnya gitu ya.
Nah, jadi misalnya orang yang sudah tua, misalnya untuk mau melakukan ini itu menghafal Quran misalnya, itu tidak pengaruh, maksudnya usia tua, jasad yang sudah, kepala yang sudah beruban gitu. Jadi motivasinya itu bahwasanya jiwamu itu masih semangat enggak seperti itu. Yaitu untuk motivasinya. Cuman kalau dalam bidang yang lain ini kan penemuan ya, penemuan beliau ya. Itu apakah ada dampaknya dalam bidang kedokteran misalnya? Kalau kita buka ini Bang ChatGPT ini, di antara dampaknya itu adalah membuka jalan kajian anatomi ya. Kemudian konsep keseimbangan jasad dan ruh yang mempengaruhi teori homeostasis dalam kedokteran. Nah, itu mungkin. Mungkin ustazah yang lain bisa menambahkan. Izin bertanya, Silakan ustazah. lebih ini sih, boleh ceritakan lagi tentang kalau di Abbasiyah ini kan ilmu super berkembang ya, keilmuan. Tapi profesionalisme angkatan bersenjata dan militernya itu kan juga ini ya kuat ya, boleh diceritakan ya. Karena ini perpaduan yang unik ya, ilmu dan militer yang kuat. Boleh dijelaskan Ustaz, militernya ini seperti apa gitu di masa Abbasiyah? Oke. Mungkin ya, ini yang anak pahami lah ya. Dari apa yang Anda sampaikan tadi. Mungkin nanti ditambahin sama teman-teman yang lain. Bahwa memang kemajuan pendidikan, keilmuan, baik dalam agama maupun dunia ya, sangat berkembang di zaman ini. Tetapi ada beberapa titik ya. Beberapa titik itu kaum muslimin itu pada masa itu ya kurang update, termasuk masalah masalah militer lah ya. Jadi awalnya militernya kuat, banyak penaklukan. Masa keduanya udah mulai hidup dalam keadaan apa namanya ya, zona aman ya. Kita udah besar, nggak mungkin hancur ya. Jadi tidak ada update terkait militer. Nah, militer saat itu kan masih banyak juga bayaran ya. Banyak militer kayak militernya itu dari luar, bukan militer pribadi pemerintahan. Nah, itu mungkin salah satu titik kelemahan lah ya. Awal mula kehancuran yang Anda pahami dari yang Anda sampaikan tadi Ustaz. Mungkin dari teman-teman lain bisa nambahkan. Ustaz Amri Tanjung, Masya Allah. Bisa nambah ya Ustaz? Izin Ustazah Ustaz. menambahkan tentang yang pertanyaan sebelumnya dari Ustaz Farhan. Izin Ustaz Farhan, izin untuk menambahkan. Kalau tadi saya cari-cari, tapi alhamdulillah sudah ketemu ini. Menurut Ibnu Sina, ruh atau jiwa dan jasad atau tubuh adalah dua entitas yang berbeda namun saling terikat satu sama lain.
Jiwa adalah substansi rohaniah yang tidak bergantung sepenuhnya pada materi, sementara tubuh adalah jiwa materi fisik yang menjadi wadah bagi jiwa tersebut. Nah, adapun di sini konsepnya itu pemisahan ruh dan jasad rohani menurut Ibnu Sina di sini kurang lebihnya ada 5. Yang pertama adalah jiwa sebagai penggerak jasad. Maksudnya di sini menurut Ibnu Sina menyatakan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi jasad dan penggerak utama tubuh manusia. Dan jiwa berfungsi sebagai pengatur kehidupan dalam jasad manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah substansi yang berbeda. Dan Ibnu Sina menyatakan juga jiwa bukanlah sekedar kekuatan dalam tubuh, akan tetapi ia berdiri sendiri dan jiwa tidak memiliki bentuk sebagaimana jasad. Berarti berbeda antara jiwa dan jasad itu ya. Dan yang ketiga itu adalah keabadiannya jiwa. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa itu abadi dan tidak binasa setelah kematian jasad atau setelah kematian tubuh. Akan tetapi jiwa itu lebih kuat daripada jasad sehingga kematian jasad juga tidak mempengaruhi juga untuk kematian eksistensi tubuh tersebut. Dan yang keempat itu jiwa tidak ini menurut Ibnu Sina ya, jiwa tidak membutuhkan jasad. Menurut Ibnu Sina, jiwa tidak membutuhkan jasad. Ketika jasad mati dan hancur, substansinya jiwa akan terbebas. Dalam keadaan tidur, tubuh seperti mayat, tetapi jiwa tetap melihat dan mendengar, dan bahkan jiwa tersebut juga bisa menjangkau hal-hal yang gaib. Ini membuktikan bahwa jiwa tidak sepenuhnya bergantung pada tubuh manusia. Adapun yang kelima itu yaitu intinya itu jiwa dan tubuh adalah keterkaitan yang erat. Meskipun jiwa dan tubuh itu terpisah, jiwa dan jasad memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jiwa tidak mencapai eksistensinya fenomenal tanpa adanya jasad, dan jasad menjadi manifestasi dari jiwa. Dan tanpa jasad, jiwa tidak ada karena tidak ada sarana fisik yang dapat menerimanya. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya tadi. Mohon jika ada salah mungkin dibetulkan. 6 Ustaz. Coba Memang Ustaz Muhammad. Oh, berarti kan penemuan ini ditemukan berabad-abad lalu ya oleh Ibnu Sina gitu. Berarti bisa jadi bisa ditemukan di zaman ini misalnya eh, mesin menjelajahi ruang dan waktu gitu. Kan tadi dibilang bahwasanya jiwa itu abadi gitu ya. Sedangkan jasad itu bisa rusak. Nah, sekarang kan ada mesin tuh di Jerman apa Jepang ya. Jerman dan Jepang. Itu ada mesin yang bisa membekukan jasad gitu ya. Kemudian nanti dibangunkan setelah sekian tahun gitu, seperti itu. Nah, itu kan nanti bisa menjelajah waktu eh, masa depan gitu ya. Terutama masa depan ya, barangkali ya. terus memang agak sulit membahas ruh ini Ustaz. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Kama ujitu min ya. Wallahu a'lam. Sulit tadi untuk menjelaskannya itu tuh. Sangat rumit sekali membahas ruh ini Ustaz. Mungkin manfaatnya untuk apa dunia psikologi, mungkin psikologi, kemudian motivasi, pengembangan diri, ya. Kan ada orang tubuhnya sama-sama kuat, tapi jiwanya yang satu kuat, yang satu bisa jadi lemah. Satunya tangguh, ya, tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Yang satunya mentalnya tempe. Nah, ini menunjukkan bahwa jiwa itu ya terpisah dengan badan, ya tidak tidak selalu orang yang badannya kuat, jiwanya juga kuat. Dan mungkin tuh ya pengembangan diri, psikologi itu ya dikembangkan dari apa yang ditemukan oleh
Ibnu Sina itu ya. Kan sekarang kan ada ya kayak motivasi-motivasi bahwa kita itu bisa eksis ya tanpa harus melihat fisik kita yang mungkin dinilai orang kurang gitu ya. Tapi jiwa kita ini bisa kita eh, perkuat ya, kita latih, kita kembangkan begitu. Insya Allah. Tapi kalau mesin waktu itu sepertinya Allah alam ya, kayak freezer apa gimana itu? Saya juga belum tahu, Ustaz. Ya, katanya dibekukan. Oke, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, kita berikan kepada Pak dosen mungkin 5 menit lagi. Tidak ada. Nah, oke, berarti sudah jelas ya. Karena sudah jelas, mungkin langsung kita berikan kepada apa Anda bacakan dulu kesimpulan ini. Ini udah kesimpulan. Anda coba bacakan kesimpulan baru mungkin kita berikan kepada Pak dosennya. Kesimpulan dari materi ini adalah dinasti Abbasiyah merupakan masa puncak kejayaan peradaban Islam ya, yang berhasil memadukan ilmu pengetahuan, agama dan budaya, sekalipun di sana ada beberapa konflik, ya, baik konflik teologi ya, yang paling terkenal Imam Ahmad. Kemudian dukungan terhadap ilmu dan pendidikan melahirkan banyak ilmuwan besar serta menjadi dasar perkembangan ilmu modernnya. Yang tadi ilmu kedokteran, ilmu matematika ya, itu sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan di modern ini ya, ilmu pengetahuan di masa kita ini. Ya, bagaimana Khawarij menemukan angka nol ya. Kalau dulu kan angka apa namanya? Angka hanya ya tidak ada angka nol ya. Hanya garis-garis tok. Dengan penemuan ini sangat ya berkembang ya. Kemudian pemerintahan Abbasiyah dikenal dengan pemerintahan yang toleran. Ya. Dan ini dilakukan di Indonesia ini ya, bahwa banyak agama hidup bersama ya, perbedaannya berbeda tapi hidup duduk bareng bersama, tidak ada konfliknya. Sekalipun ada dikit-dikit ya, tapi tidak banyak ya. Kemudian nilai-nilai Abbasiyah ini, nilai-nilai dari Bani Abbasiyah ini seperti semangat belajar, toleransi, pembangunan ya, pembangunan sekolah-sekolah, pesantren ya, sangat mempengaruhi di Nusantara ini. Mungkin itu dari kesimpulannya yang saya sampaikan, dan kita langsung kembalikan kepada Pak dosen. Oke, terima kasih ya sudah terjawab semua ya. Diskusi ini menarik dia. Saya hanya menyimpulkan masa Abbasiyah ini kelanjutan dari Umayyah kemarin, jadi ilmu pengetahuan semakin berkembang. Kalau Umayyah yang minggu lalu lebih kepada disiplin apa ya, epistemologi pemikiran Islam. Yang kemarin kita bahas ada Bayani, kemudian Irfani, sama Burhani. Itu kan epistemologi pemikiran Islam ya. Bayani, Burhani, satu lagi Irfani. Sekarang semakin berkembang, 5 abad. Jadi kita bisa bayangkan, 5 abad berdirinya Daulah Abbasiyah. Lebih kurang kan 500 tahun. Kalau Daulah Umayyah itu hampir 1 abad ya. 950 ya, belum sampai 100 ya. Lebih kurang hampir 1 abad. Jadi kalau Daulah Abbasiyahnya 5 abad, 500 tahun berdiri. Yang lebih fokusnya itu ya kepada alam semesta ya. Alam semesta, ilmu pengetahuan alam. Dijelaskan tadi ada astronomi yang paling utama, kemudian kosmologi, dirikan tempat pusat
research ya. Ini research pertama ya. Jauh sebelum Eropa itu mendirikan research ini, mereka sudah mendirikan research ya, apa laboratorium. Apa istilahnya, Baitul Hikmah, House of Wisdom, rumah kebijaksanaan ya. Lagi-lagi kefilsafat ya, bijaksana, hikmah, hikmah muta'aliyah ya. Didirikan pada zaman Al-Mansur. Di situ mereka ya melihat bagaimana bintang-bintang alam ini tadi dibahas ya, masalah berapa tahun. Tapi intinya di sini memang fokusnya lebih lebih ke alam. Kemudian bagaimana dunia Eropa ya. Sampai sekarang saya apa ya, agak sedikit bingung meletakkan apa kata-kata yang tepat di Dola Basia ini. Kalau di Eropa itu ada Renaissance. Tapi Renaissance ini bukan pada masa Abbasiyah. Renaissance itu 14, 15, 16. 14, 15, 16, sampai 17 itu Renaissance terjadi di Eropa. Nah, pengaruh Renaissance ini nanti kita pelajari di Umayyah yang kedua. Karena pada masa Abbasiyah ini kerajaan Islam juga terjadi dua kan, termasuk Abbasiyah ini di timur, satu lagi Umayyah yang kedua. Umayyah yang lalu sudah hancur, berpindah dia ibu kotanya ke apa namanya, ke ujung barat Eropa ya, Andalus. Itu kita bahas nanti di minggu depan. Jadi di masa ini ada dua kerajaan. Tapi yang lebih menonjol ini adalah Abbasiyah ini ya, karena 5 abad ia berdiri, fokusnya ke alam. Nah, di kata-kata yang tepat bingung kita, Renaissance ini. Kalau saya lebih menggunakan apa ya, semacam pembaharu ya. Kalau kita bilang Renaissance, ini kata-kata Eropa ya. Enlightenment itu kata-kata Inggris. Renaissance itu lebih ke Prancis ya. Prancis ya, Renaissance. Aufklärung Jerman. Ya lebih ke pembaharu ya. Pembaharu. Kenapa saya bilangkan pembaharu? Renaissance itu menghasilkan, kenapa Renaissance ya? Lahir kembali. Kenapa lahir kembali? Ya, filsafat itu awal mulanya berada di ancient Greek, Yunani kuno. Pada saat itu orang memikirkan semuanya alam. Di masa Renaissance ini balik lagi orang memikirkan alam. Jadi rasionalitas alam masa Socrates tadi, Plato, Aristoteles disebutkan tadi sama Ardona itu. Aristoteles muncul lagi di Daulah Abbasiyah itu. Muallim Asani tadi siapa namanya? Muallim Asani Aristoteles. Tadi disebutkan Pemakalah ya, Muallim Asani. Jadi julukannya komentator Aristoteles tuh. Siapa tadi? Apa? Al Ibnu Rabi ya, Al-Farabi. Nah, tadi di sini kan, itu komentator Aristoteles, tuh, Muallim Asani, guru kedua. Jadi banyak orang-orang yang paham pemikiran-pemikiran Aristoteles ini gara-gara si Al-Farabi ini. Muallim Asani kan guru-guru kedua. Dan kita mengetahui Aristoteles ini adalah filsuf alam ya, yang mengenalkan silogisme. Silogisme itu jelas sekali matematika nih. Muncul tokoh-tokoh yang tadi disebut ke makalah, ada Al-Khawarizmi, yaitu angka nol. Meskipun angka nol itu kontribusinya ke India ya. Jadi lebih terbuka dia. Sistem pemerintahan, kontribusi dari Persia. Tadi kan ada Daulah Abbasiyah ini mengalami beberapa fase ya, pengaruh-pengaruhnya. Pengaruh dari Persia, ya, ya akhirnya nanti membentuk nanti kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Jadi kosmologi, astronomi, ya, lebih tepat katanya bukan Renaissance lah ya. Nah ini perlu kita cari ini apa nih namanya ini. Kalau bahasa saya sendiri, pembaharu. Kenapa saya bilang pembaharu? Kalau di Eropa itu lahir kembali, tapi orang bingung. Relativisme. Jadi relativisme yang ada masa Socrates itu terjadi lagi di Eropa tuh 14, 15, 16 terjadi lagi. Orang bingung standar kebenaran itu apa? Orang bingung apakah akal, apakah agama, apakah sains? Nah, di sini orang nggak bingung. Kenapa? Apa ya? Abbasiyah ini bisa memadukan ini, integrasi lah, integrasi keilmuan. Satu ulama itu bisa berbagai disiplin keilmuan. Ya Anda bayangkan Ibnu Sina itu meskipun dia tahu Al-Quran, agama, dia juga kedokteran di situ. Sama juga Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu selain dia jago alam, dia juga tahu masalah hukum-hukum syariah itu. Jadi betul-betul diintegrasi. Bahasa integrasi itu apa namanya? Ya, integrasi lah ya. Kalau Renaissance itu Eropa ya begitu. Jadi pembaru ya. Jadi, ya. Nanti muncul lagi pas KM Lurus tuh siapa? Mulla Sadra itu. Mulla Sadra. Tapi nanti lama. Tapi ini pembaharu yang bisa memadukan antara alam, kemudian sains, satu lagi filsafat ini di masa ini itu. Beda nanti di Renaissance yang akan datang. Jadi itu kesimpulan saya. Ya pembaharu lah mereka ini. Pembaharu yang bisa memadukan semuanya. Yang lebih fokusnya memang ke alam, tapi integrasi di situ. Ada filsafatnya, kemudian ada agamanya.
Nah, itu yang bisa saya simpulkan. Silahkan Ardona, atau kalau nanti ada istilah lain, kata-kata lain, mau diteliti silakan saja ya. Apa saya bingung apa saya pembaharu atau integrasi apa silahkan kata lain lah. Kata seksinya apa kira-kira yang Selain hujat menggambarkan itu. Ya, silakan. eh, kita tutup berarti saja. Ya, silakan di closing statement ditutup di foto juga kan. Share di grup. Oke, itu teman-teman tadi Bani Abbasiyah. Banyak pelajaran yang kita petik dari Bani Abbasiyah ini berdiri selama 5 abad lebih ya. 500 tahun mereka berdiri, memberikan pengaruh terhadap ilmu pengetahuan, banyak muncul para ilmuwan, filsuf, ilmu kalam. Mudah-mudahan semangat belajar yang mereka miliki ini bisa kita terapkan ya, karena semangat belajar inilah yang ya mungkin ya akan memunculkan kembali masa keemasan Islam itu ya. Apalagi Indonesia ini masa keemasannya mungkin nanti 2045 ya, 2045. Mungkin umur kita saat ini kalau ditambah berapa puluh tahun lagi ya? 20 tahun lagi ya. 20 tahun lagi lah berarti apakah kita bisa mewujudkan keemasan atau gimana ya? Mudah-mudahan bisa ya. Dengan semangat belajar, penuh dengan komitmen dan sebagainya. Mungkin itu closing statement dari anak. Langsung kita foto ganteng, foto cantik nih. Senyumnya 1 2 3 1 2 3. Oke. 1 2 3. Syukran. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Di khair. share ya ke top kelas ya sebagai apa namanya file dari Anda ya. Terima Mantap. kasih. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. wabarakatuh.